Assalamualaikum Pak Kuko, maaf mengganggu waktunya sebentar nih Pak. Waalaikumsalam. Agar tidak mengganggu aktivitas, melainkan ini demi kemajuan dunia pendidikan, khususnya panjenengan yang ada tugas sebagai guru penggerak. Nah, ini kaitannya ada salah satu serangkaian pendidikan saya di pendidikan guru penggerak. Mohon waktunya sebentar untuk berbincang-bincang yang kaitannya dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai pendidikan dalam kepemimpinan, Pak. Iya, siap. Begini Pak, tentunya selama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah kita ini, pastinya sering ya menjumpai kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun pelanggaran moral ya. Selama saya bersama itu ada beberapa masalah, di antaranya seperti yang panjenengan tanyakan, yaitu tentang etika berhubungan dengan atau berkaitan dengan dilema etika yang di antaranya langsung dijawab Aman ya. Di antaranya ketika di sini ada salah satu anak misalnya, itu anak itu sebenarnya pandai, akan tetapi berhubung dia istilahnya ditinggal orang tuanya, merantau, dan dia itu dekat sama orang tuanya atau kakek neneknya. Ketika orang tuanya itu merantau, itu kan secara langsung dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarganya. Berhubung apabila di sini bersama keluarganya itu bersama, dia masih kurang untuk memenuhi kebutuhannya, dan anaknya itu ditinggalkan sama keluarga bapaknya atau kakeknya. Nah, salah satu kasus yang ada di Gising 1 ini diantaranya sebenarnya anaknya pandai, akan tetapi berhubung perekonomian keluarga itu kurang mendukung, jadi anak sering tidak masuk. Anak tidak masuk itu bukan karena istilahnya disengaja, tidak, melainkan anaknya itu juga membantu kakeknya atau neneknya yang ada di rumah. Di antaranya misalnya karena di sini itu lingkungannya pertanian, berarti ketika pada musim bercocok tanam, dia si anak itu membantu orang tuanya. Nah, maka dari itu ketika belajar sedang terlaksana dalam kehidupan sehari-hari, dia akan waktunya tersisa, sehingga dengan yang lainnya itu tidak sama. Nah, dilemanya itu di situ. Sebenarnya dia anaknya pandai, berhubung karena ekonomi itu tidak istilahnya kurang mampu, akhirnya dia tidak sama dengan teman-teman yang ada di sekolah ini. Nah, itu dilemanya. Seperti itu. Baik Pak, ini untuk pertanyaan pertama ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Setelah saya ceritakan tadi,
di situ ada perbedaan dengan dilemanya itu dengan teman-temannya. Padahal dia pandai, tetapi masuknya kurang rajin. Bahkan ada yang rajin masuk itu dia kalah pandainya dengan si anak tadi. Nah, dilemanya itu ketika akan terjadi kenaikan kelas. Dilemanya di situ. Jadi Bapak Ibu guru sendiri istilahnya juga musyawarah dengan saya. Seandainya ini nanti tidak dinaikkan, itu dia sebenarnya pandai, bahkan dengan anak-anak yang masuk setiap hari dia tidak kalah pandai, dan ketika dia dinaikkan pastinya akan terjadi kecemburuan pada siswa yang lain. Baik Pak. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu kami tidak berjalan sendiri karena satu sekolah itu merupakan sistem, jadi semuanya harus ikut terlibat, harus ada kerjasama. Ketika Bapak Ibu guru istilahnya berdiskusi, saya kasih kesempatan, dan yang lainnya juga saya silakan turun rembuk, istilah memberi masukan jalan yang terbaik. Selain itu tidak kalah pentingnya saya sebagai yang istilahnya kepala sekolah di sini juga harus berani mengambil keputusan. Dari beberapa pendapat atau masukan saya kumpulkan dan saya terjemahkan juga dengan kurikulum yang ada di sekitar sekolah. Berdasarkan kurikulum Merdeka itu misalnya kita belajar, salah satu contohnya kalau di daerah itu dekat pantai, kurikulum tidak harus memaksakan misalnya memasukkan pertanian di situ. Jadi kita harus sesuaikan apa yang menjadi istilahnya produktivitas yang ada di situ. Misalnya kalau kelautan dekat pantai itu yang dikembangkan itu kelautan atau budidaya ikan, budidaya rumput laut dan sebagainya. Nah, seperti yang ada di daerah di sini itu dekatnya dengan pertanian. Maka dari itu walaupun si anak tadi kurang persentasenya masuk itu kurang, tetapi dengan adanya kurikulum Merdeka kita memberi kebebasan, keleluasaan. Misalnya contohnya kalau di pertanian di daerah sini atau yang banyak mayoritas pertanian, secara tidak langsung anak tersebut sudah mempunyai skill, keahlian dalam bidang pertanian. Bahkan nantinya anak-anak yang lain bisa itu ikut belajar kepada anak tadi. Maka dari itu, dan tidak kalah pentingnya untuk mengambil keputusan kita harus istilah saling komunikasi antara Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah, Bapak Ibu guru dengan wali murid tadi. Walaupun orang tuanya merantau, tapi yang bertanggung jawab itu kakek neneknya. Kita yang kita berkomunikasi adalah dengan kakek dan neneknya. Kita memberi masukan, kita memberi pengetahuan supaya keputusan yang akan diambil nanti tidak menjadi kecemburuan dan itu istilahnya menjadi solusi untuk masa depan anak dan juga teman-teman. Kemudian Pak, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Setelah kita ada masukan dari Bapak Ibu guru, kita tampung, kita diskusikan ketika kita rapat ya dengan Bapak. Nah, setelah Bapak Ibu guru muncul sesuatu yang akan disampaikan, kita terus mengidentifikasi
permasalahannya anak itu apa, yang dibutuhkan apa, dan kita selesaikan bersama, yaitu dengan cara komunikasi. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Sebenarnya seperti prinsipnya masalah itu dilema etika. Nah, disitulah masalah sebenarnya muncul permasalahan besar. Tetapi kalau kita selalu mengidentifikasi, menggali, mencari sumbernya, dan semua pihak kita ajak berkomunikasi, berembuk, bermusyawarah, itu nanti pasti ada jalan. Walaupun permasalahan itu selalu ada, bahkan lebih besar lagi, tetapi dengan adanya komunikasi itu salah satunya senjata kami yang kami pakai di sekolah ini. Jadi bisa dikatakan hal efektif itu seperti komunikasinya itu jangan sampai miss gitu ya Pak. Intensif. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Untuk tantangan itu luar biasa banyak, apalagi lingkungan itu juga dapat berpengaruh. Ketika kita mengambil keputusan, suatu keputusan, kalau tidak disosialisasikan, pasti banyak dari orang tua bahkan masyarakat di sekitar akan istilahnya tidak sepaham, akan istilahnya pro kontra itu terjadi. Hal seperti itu kami di SDN 1 Gesing selalu mengantisipasi. Yang penting itu tadi terjalinnya komunikasi yang intens. Kemudian Pak, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat waktu itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya maupun bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kami di SDN 1 ini ketika ingin mengambil suatu keputusan itu ada tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi suatu masalah. Kita mencari sumber-sumber permasalahan. Kita mencari sumber permasalahan tidak hanya satu sumber, karena nanti kalau mencari satu sumber itu belum tentu sumber yang kita dapatkan itu betul-betul benar, karena kita bisa mengerti benar itu menurut dirinya sendiri atau benar untuk orang lain. Jadi kita dalam mengidentifikasi mencari sumber dari beberapa sumber. Contohnya seperti yang ada di SD kami, misalnya dari sekolahan ada Bapak Ibu guru menyampaikan suatu permasalahan, kita cari sumbernya dari anak-anak dulu, habis itu ke orang tua, habis itu ke lingkungan. Jadi kita ketika ingin mengidentifikasi, kita mencari sumber-sumber yang perlu atau yang dibutuhkan. Tahapan berikutnya, ketika suatu sumber sudah didapatkan, kita musyawarah sama teman-teman, rekan-rekan guru. Habis itu kita kembali ke orang tua. Ada apa permasalahannya yang terjadi sebenarnya dan lain sebagainya. Setelah dengan guru sudah, orang tua sudah, kita kembalikan ke rapat di sekolah. Nah, setelah mendapatkan informasi yang cukup valid, kita kumpulkan beberapa suatu masukan, kita baru istilahnya memberi keputusan. Jadi ada beberapa tahap. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dari awal sudah saya informasikan bahwa SDN 1 Gesing itu merupakan suatu sistem. Jadi
semua pihak yang ada di sekolah, warga sekolah itu semuanya ikut membantu. Semuanya saling mengisi, menambah, saling membantu. Jadi semuanya menjadi lima. Pertanyaan terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Saya bersama teman-teman Assalamualaikum Pak Wiyadi, selamat sore. Selamat sore. Mohon izin mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Saya mau sedikit wawancara, mencari informasi. Ini kaitannya dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak. Ya, ini nanti yang saya tanyakan itu tentang pengambilan keputusan itu basis dengan nilai-nilai kependidikan dalam kepemimpinan ya Pak ya. Ya. Oke. Ini Pak, selama Pak Wiyadi itu menjabat menjadi kepala sekolah, pernah tidak menjumpai, pastinya pernah ya, menjumpai kasus-kasus yang harus dihadapkan tentang dilema etika ataupun kejutan moral? Alhamdulillah saya sudah 1 tahun ini kira-kira sedikit itu sudah mengalami hal itu banyak sekali. Ya, walaupun semuanya itu tetap bisa diselesaikan, tetapi kita perlu proses. Yang jelas prosesnya itu kita harus mengutamakan musyawarah dan sebagainya. Itu memang ada peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan dilema etika dan Kejutan moral. Itu perlu dicontohkan sekarang ataukah semuanya itu aja? Bisa. Kalau yang dilema etika itu sebagai contoh, kemarin itu ada anak kelas 3 namanya Oyen, tapi Nur Rohim namanya. Itu anaknya tidak bisa, kalau dikatakan bisa naik kelas 3 itu sebenarnya kurang pas karena belum bisa baca dan sebagainya. Kalau kategori naik kelas 3 itu belum siap. Tapi karena ya pertama itu karena sudah tuntutan dari kurikulum Merdeka yang tidak memperbolehkan untuk tinggal kelas, maka itu tetap dinaikkan. Walaupun tadi dari guru kelas sudah mengatakan iki engko bocah engko diunggahne apa ora. Nek diunggahne berarti yang siap-siap guru kelas 3 menerima anak tadi. Tapi nek ora diunggahne resikonya gimana? Bocah mau kira-kira metu kepala gimana? Berarti ya wes lebih kebaikan daripada bocah makonan mungkin ya ngelupur dan sebagainya. Mau izin orang kancane udah berkali-kali. Dulu zaman di kelas 1 sudah kelas karena belum merdeka. Sekarang sudah merdeka dan sekaligus dengan berbagai pertimbangan itu akhirnya dinaikkan. Itu yang contoh daripada yang dilema etika. Itu benar-benar kita harus membuat keputusan yang sulit sebenarnya itu, tapi harus diselesaikan juga. Yang kedua, yang kasusnya apa tadi? Rujukan moral. Nah, itu gini. Baru aja itu ada anak dari kelas 4 dari kelas 4 itu selalu bercerita kepada ibunya itu bahwa anak tersebut namanya Bilqis itu merasa dibully dengan teman-temannya. Dibully dalam arti tidak mau dibully langsung dalam arti dilok tidak, tapi semacam dikucilkan gitu semacam itu. Dia merasa tidak punya teman, dijauhi teman, dan itu tertuju pada anak. Saya lupa anaknya siapa namanya, tapi si Ait aja. Saya lupa anaknya itu si Bilqis itu selalu mengadu pada
ibunya kalau mengatakan bahwa saya itu di kelas dikucilkan oleh si A ini bersama teman-temannya. Artinya teman-temannya itu manut dengan si A untuk menjauhi si Bilqis tadi. Itu dan ibunya itu selalu percaya dan selalu mengunggah status di media sosial. Dan kebetulan wali kelas saya yaitu Bu Wika Nurhayati itu tahu setiap apa yang distatuskan ibunya tahu. Hingga walaupun diam di kelas 4 itu ramai dengan media sosialnya gitu. Nah, akhirnya soal itu Bu wali kelas juga menurut saya bagaimana itu. Tapi saya pastikan dulu Bu, penting tetap tidak ada masalah. Nah, suatu saat itu mungkin itu sudah sampai puncaknya, itu si Bilqis itu memberikan berita bohong. Ya, saya katakan bohong karena tidak benar itu. Itu katanya si A tadi menerima surat peringatan dari saya bahwa si A tadi melanggar etika di sekolah, yaitu katanya mengucilkan si gadis tadi, sehingga saya tidak kasih surat peringatan. Padahal tidak. Nah, itu akhirnya orang tua si A tadi datang ke sekolahan bersama-sama dengan orang tua si Bilqis tadi. Nah, akhirnya karena sudah sama-sama ketemu, akhirnya sudah jelas bahwa si Bilqis tadi itu sebenarnya hanya mengarang cerita pada ibunya bahwa si A tadi menerima surat peringatan dari kepala sekolah karena mengucilkan atau bullying anak si Bilqis tadi gitu. Nah, padahal tidak, akhirnya karena sudah clear di situ, sudah ketemu orang tua, akhirnya terlihat si Bilqis sudah jelas bahwa itu adalah mengarang cerita, dan ibunya tadi saya harap tidak saya ibunya pada si Bilqis. Walaupun ibu tidak jangan sampai memarahi si Bilqis, maka itu mungkin perlu perhatian panjenengan Bu. Mungkin si panjenengan kurang perhatian pada Bilqis, sehingga panjenengan perlu perhatian khusus pada Bilqis sehingga hal itu dirasakan oleh Bilqis. Jadi itu biarkan tadi apa yang penting sudah selesai bahwa panjenengan yang percaya lagi pada Bilqis penuhnya perlu disaring-saring, sehingga tidak perlu setiap peristiwa yang dialami Bilqis panjenengan unggah di Facebook atau di story atau di status panjenengan. Kami semua tahu masalahnya Bu lagi. Akhirnya jelas, akhirnya sudah selesai. Baik Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama ya ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika ataupun kesukaan moral? Yang jelas kalau dilema etika kan kita mengidentifikasi dengan cara itu adalah kita memilih hal yang baik dan yang baik. Contohnya tadi yang sampaikan tadi masalah tidak masuk yang seharusnya tidak keras tapi jangan lagi. Yang kedua adalah itu mengidentifikasi masalah kesukaan moral. Tadi adalah kita memilih dari hal yang baik dan yang salah. Dan ini tadi contohnya adalah saya Bilqis yang benar-benar salah. Ya, saya putuskan untuk yang penting kita selesai bersama-sama. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Cara saya untuk mengambil keputusan kami karena apa? Dalam konteksnya kami adalah satu organisasi, sehingga setiap pengambilan keputusan selalu kami mengadakan musyawarah bersama. Jadi misalnya tadi ada anak yang seharusnya tidak naik, tidak dinaikkan, itu kan karena yang berkepentingan langsung adalah guru-guru. Berarti saya pun harus berpikir bersama guru-guru bagaimana baiknya. Jadi alhamdulillah semua sudah bisa menerima, dan guru kelas 3 yang menerima, karena yang jelas nanti risiko yang akan dialami adalah guru kelas 3, karena kelas 2 sudah jelas tidak mungkin sebenarnya naik, tapi karena kurikulum dan karena perhitungan dari bagaimana kita masaknya dan sebagainya kita tidak naikkan. Jadi kita mengutamakan usaha. Pengambilan keputusan secara musyawarah seperti itu. Kemudian Pak, langkah-langkah
atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, dalam saya yang jelas yang pertama itu adalah kita mengidentifikasi dulu itu kira-kira perkara itu perkara yang mendesak untuk diselesaikan atau tidak. Kalau kita benar mendesak, misalkan kayak tadi banyak permasalahan yang timbul di sekolah, berarti kita tetap harus segera kita rapat misalkan bersama guru untuk bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Dan Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia? Tantangan kami yang jelas ya guru-guru nanti akan menerima efeknya. Jelas misalkan contohnya tadi kita menaikkan anak yang seharusnya tidak naik, tapi karena tuntutan moral sehingga kita untuk bisa menaikkan. Dan mungkin tantangan kita adalah itu tadi yang jelas sampai di kelas 3 nanti guru akan kewalahan, kesulitan dalam mengajar anak yang sebenarnya belum mampu di kelas 3. Yang ketiga, yang kedua misalkan nanti dalam penilaian itu juga tantangan kita karena kita harus membuat nilai yang sesuai KKM sehingga bisa naik. Nah, kan itu kan sudah tantangan besar. Jelas sudah tidak sesuai hati nurani dan sebagainya. Itu tantangan yang bisa disampaikan dalam putusan tersebut. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang jenengan jalankan? Selama ini tidak ada jadwal, situasional ya, misalkan ada ya sudah kita gimana, yang penting jenengan masalah itu jangan sampai terendam lama-lama, bagaimana kita harus segera diselesaikan kalau bisa. Kalau tidak bisa ya berapa perlu waktu, perlu persiapan atau perlu hal-hal yang menunjang untuk menyelesaikan baru kita cair dulu. Tapi kalau sebaik-baiknya perkara adalah harus diselesaikan. Kami tidak memiliki jadwal atau rencana tidak sama sekali. Ya, penting jika itu situasinya mendesak harus segera diselesaikan. Situasional gitu ya. Satu lagi Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah ini? Untuk orang-orang ya jelas kami punya teman yaitu Ibu Bupati dulu, jelas itu adalah teman-teman yang membantu dalam menyelesaikan masalah. Pak Guru semua proaktif dalam segala kegiatan, segala masalah sehingga bisa terlaksana dengan baik. Kalau masalah faktor-faktor yang jelas faktor internal saya sendiri, jelas kami dulu perkara-perkara di masyarakat juga pernah alami seperti itu. Intinya misalkan ada perkara-perkara itu mudahlah untuk menyelesaikan, terutama juga karena saya juga sekaligus sebagai tokoh di RW saya, di Pak RW, banyak sekali permasalahan di masyarakat yang sudah terselesaikan. Ya, faktor pengalaman itulah mungkin yang paling utama untuk bisa menyelesaikan masalah. Terima kasih ya atas waktunya, mengizinkan saya untuk tanya-tanya ya, sekedar belajar bagaimana cara ke depannya saya harus mengambil keputusan tentang yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan ya Pak. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama. Kami juga senang kalau dengan datang ke sini bisa berbagi dan pengalaman saya dan dengan dia bisa menerima dan bisa merasakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.